Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa di Ada Apa Gerangan 2, di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan melanjutkan cerita sebelumnya, Sentot dan Edi yang mendaki ke Gunung Arjuno. Mereka berdua harus menuju ke timur yang mereka artikan sebagai Gunung Arjuno untuk mencari adik-adik dari Sentot yang bernama Jay dan Gunawan yang pada part sebelumnya dilempar kejauhan oleh Sentot hingga sampai saat ini belum juga kembali ke Lawu. Nah, apakah Sentot dan Edi akan menemukan adik-adiknya di Gunung Arjuno itu? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Langit mulai cerah, tapi suasana hati Edi masih sedikit muram setelah kepergian Paiman. Ia menoleh ke arah Sentot yang sibuk memasukkan tulang-tulang kakek pucuk ke dalam tas karirnya. Meskipun suasana masih syahdu, Sentot tetap saja tidak bisa menahan diri dari kelakuan konyolnya. Ed, ini tulang kakek masih utuh atau jangan-jangan ada yang ketinggalan? Takutnya nanti pas di alam gaib disusun lagi, kurang dengkulnya kan jadi pincang, ujar Sentot sambil menyeringai. Edi menghela nafas panjang. Gak ngaruh juga lah, Tot. Yang penting kita bawa baik-baik. Ingat, ini tulang orang, jangan dibuat lucu-lucuan. Tapi kan lutut penting, Ed, buat sujud. Nanti kakek pucuk kalau sujud, masa kaki yang satunya lurus? Coba bayangin gimana perasaanmu, jawab Sentot. Edi akhirnya tertawa juga, meski berusaha menahan. Dalam hati ia bersyukur punya teman seperjalanan seperti Sentot. Gila, absurd dan bikin kepala pening, tapi keberadaannya seperti api kecil di tengah kabut duka. Mereka pun akan kembali ke batu besar tempat mereka sempat berteduh sebelumnya. Edi memutuskan untuk mengambil jalur ke kiri, jalur yang menurut Paiman menuju ke arah puncak. Jalan setapak mulai berubah, ilalang semakin rapat dan kabut perlahan turun meskipun matahari masih tinggi. Aroma hutan lembab bercampur dengan dinginnya udara tipis di ketinggian mulai menyergap mereka. Tiba-tiba Sentot berhenti. Ia menatap satu pohon besar di sisi jalur. Ed, kamu lihat nggak itu? Katanya pelan. Edi menoleh. Pohon itu memang tampak berbeda. Kulit batangnya menghitam dan ada bekas seperti cakaran lebar di sisi kiri. Mungkin binatang buas, harimau, Tot, bisik Edi. Atau cakar ayam kupas, celetuk Sentot, membuat Edi nyaris melempar sepatu ke mukanya. Mereka melewati pohon itu dengan hati-hati, tapi tidak sampai 10 langkah, tiba-tiba angin kencang menerpa dari belakang mereka. Disusul suara seperti teriakan samar dari kejauhan. Ed, kayaknya itu bukan angin biasa, ujar Sentot kini mulai serius. Aku juga ngerasa gitu, Tot. Ayo jalan terus aja, jangan menoleh. Langkah mereka semakin cepat, tapi ilalang semakin rapat dan jalur semakin menanjak. Edi harus menggunakan tongkat kayu untuk menjaga keseimbangan. Sentot yang lebih kecil sesekali harus merangkak. Saat mendekati puncak bukit kecil, mereka tiba-tiba disambut kabut tebal yang menutupi pandangan.
"Tot, kamu masih bisa lihat aku ndak?" tanya Edi. "Enggak, tapi suaramu masih jelas, Ed," jawab Sentot. Tapi di dalam kabut itu mereka tidak sendirian. Ada suara langkah yang bukan milik mereka. Setelah memantapkan langkah, mereka pun kembali sampai di batu besar tempat semula mereka berteduh. Kali ini mengambil jalur ke kiri seperti petunjuk Paiman. Udara terasa lebih segar, meskipun aroma tanah basah dan daun-daunan masih melekat kuat. Kabut tipis masih menyelimuti rerumputan, membuat pandangan sedikit terbatasi. Tas Edi kini lebih berat, membawa tulang-tulang kakek pucuk yang dibungkus dengan kain dalam tas kerilnya, menciptakan beban bukan hanya pada pundak, tapi juga dalam batinnya. Suara Sentot pelan tapi jelas memecah kesunyian. "Apalagi? Tulang kakek ini jangan-jangan masih hidup?" Edi mengerutkan kening. "Hah? Maksudmu?" "Siapa tahu ya, nanti tiba-tiba dalam tas kedengeran suara." Edi, kok sempit amat sih di dalam sini?" kata Sentot menirukan suara serak, lalu terkekeh sendiri. "Tot, bisa nggak sih kamu bercandanya jangan begitu? Kita itu lagi di hutan. Serius dikit aja kenapa hari ini?" "Emang di hutan, Ed? Kalau di rumah pasti ada Mama, ada Rosalinda, ada Juminten, ada Maria Mercedes, ada Cynthia." "Kamu itu lagi absenin ayam-ayam betina, Tot." "Mereka itu asetku, Ed." "Asetmu orang punya aku," kata Sentot sambil melompat-lompat kecil di sela rerumputan tinggi. Kaosnya yang sudah mengering setengah tampak menggantung miring karena tali ransel kecil di pundaknya terlepas sebelah. Tapi Sentot tetap bersemangat, seperti baterainya tak pernah habis. Jalur semakin sempit, berganti menjadi semacam jalan setapak di tepi jurang yang ditumbuhi pakis-pakis tinggi dan lumut yang lebat. Beberapa kali Edi harus membantu membuka jalan karena batang pohon kecil dan akar-akar besar menyilang di jalur. Kadang mereka harus merunduk, kadang harus merangkak. Di sebuah belokan yang curam, langkah Edi mendadak terhenti. Tot, denger nggak?" Sentot menegakkan kepala. "Apa? Suara perutku? Itu dari tadi juga ada, Ed. Namanya kerincingan." Edi berhenti mendadak menatap Sentot yang seketika menabrak pantat Edi dan terpental. "Apa kamu bilang barusan?" "Kerincingan? Perutmu kerincingan?" "Iya, Ed, ku kasih tahu ya. Itu adalah istilah untuk menunjukkan kalau perut itu lapar. Makanya disebut perut kerincingan." "Kamu itu sok menjelaskan padahal salah." "Tapi bukan itu yang ku maksud. Suaranya kayak ada yang berbisik." Mereka terdiam. Lalu, "Tot, Tot, Tot." Bisikan itu terdengar sangat dekat, seperti berada tepat di belakang telinga mereka. Sentot menelan ludah. "Ed, ada yang memanggil Tot, Tot, Tot. Nama siapa itu?" "Nama ular buntung." "Nama yang aneh." "Itu kan namamu sendiri. Pura-pura lupa ya. Gak merasa dipanggil demit kamu?" Edi menoleh cepat, matanya menyapu semak-semak di sekitar mereka. Tidak ada siapa-siapa, namun udara mendadak dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Kemudian suara tawa kecil terdengar sangat pelan dan berat, seperti dari tenggorokan yang aus. Terdengar dari balik batang pohon besar di depan mereka. Sentot spontan bersembunyi di belakang Edi sambil berbisik, "Kalau itu setan, bilangin Sentotnya nggak ada, Ed. Mau dikelawu." "Memangnya setan bisa dibodohi mudah begitu? Mereka kan nggak sekolah, Ed." "Iya, tapi nggak segitu juga bodohnya." Edi berusaha tenang, walau keringat dingin mulai membasahi lehernya. Ia meraih senter kecil dari sakunya dan menyorot ke arah suara.
tidak ada apa-apa. Lalu angin bertiup dari arah pohon itu, sebuah daun kering berterbangan. Lalu sebuah kain putih tergantung perlahan dari dahan seperti kain kafan. Astaga! Eddie mundur setengah langkah. Sentot loncat dan memeluk kaki Eddie seperti anak kucing ketakutan. Namun secepat munculnya, kain itu menghilang tertiup angin. Udara kembali hening. Tidak ada yang aneh, tapi mereka tahu tempat itu tidak biasa. Mereka mempercepat langkah dan suasana perlahan berubah. Jalanan mulai menanjak dan vegetasi menjadi lebih lebat, khas hutan pegunungan. Dedaunan basah meneteskan embun dan aroma bunga liar sesekali menyela bau tanah. "Tot, kalau capek bilang ya," kata Eddie ketika melihat Sentot mulai terengah. Capek? Baru juga aku pesen, kenapa bisa langsung capek?" "Itu namanya gercep, Ed. Kamu baru pesen, udah langsung ready." "Capek beneran gak?" "Capek sih iya, tapi kan jiwa petualang itu gak boleh kalah sama kaki pegel," kata Sentot bangga. Dia buka tasnya untuk mengambil kacamata hitam kecilnya, lalu dipakai dan bergaya. "Ngapain begitu segala?" "Biar orang-orang pada tahu kalau Sentot men keren." Tapi setelah 1 menit kemudian ia berhenti sambil memegangi betisnya. Capek?" Ia duduk di atas batu. Mereka berdua lalu istirahat sebentar. Di kejauhan, kabut mulai menipis dan sinar matahari sore mulai menembus sela-sela dedaunan. "Tot, lihat, puncak itu kayaknya udah gak jauh." Sentot mendongak. "Wah, tapi gede amat ya, kayak nasi tumpeng raksasa." "Tot, semua kamu bandingin sama makanan." "Ya, habisnya aku lapar." Mereka kembali melangkah. Jalur kini menyempit menjadi satu setapak tanah berlumut di tepi jurang sempit. Lembah di sisi kanan mereka dalam dan berkabut, tapi suara gemericik air dari kejauhan memberi harapan bahwa mungkin ada sungai. Dan benar saja, setelah berjalan turun sedikit, mereka menemukan aliran sungai kecil yang jernih. Sentot langsung mencelupkan tangan ke dalam air. Ed, airnya dingin banget, tapi enak, aku pengen nyebur." Jangan sembarangan, nanti kamu diseret kuntilanak air," kata Eddie bercanda. Sentot terdiam sejenak lalu menjawab, "Emang ada ya kuntilanak air? Pakainya baju renang putih?" Eddie tertawa-tawa. "Tot, kamu ini ya, masa iya kuntilanak pakai baju renang? Terus pakai apa dong kalau di air?" jawab Sentot polos. Setelah mengisi botol air dan membasuh muka, mereka lanjut lagi. Jalur mulai berubah menjadi hutan cemara yang lebat dan langit kini memerah. Senja mulai menyelimuti Gunung Arjuna. Mereka memutuskan berhenti sebelum gelap dan mencari tempat lapang untuk mendirikan tenda. Saat api unggun kecil menyala dan air mendidih untuk kopi, Sentot duduk bersila, memandang api sambil menggenggam tangan kecilnya. Kita ini aneh ya. Naik gunung niatnya cari J dan Gunawan, malah disuruh cari tulang. Ketemu hantu. Dan sekarang bawa-bawa tas isinya tulang. Tapi aku seneng." Eddie tersenyum. "Aku juga gak nyangka, Tot. Tapi semoga dengan menolong sesama menjadi ladang amal kita." Sentot memandang Eddie dengan mata berbinar. "Kita tanamin apa ya, Ed?" "Hah? Maksudnya?" "Kamu bilang jadi ladang, ya harus ditanamin." Tawa mereka pecah di tengah sunyi hutan. Di atas sana bintang mulai bermunculan satu-satu, menyaksikan 2 sahabat manusia dan anak ular melanjutkan perjalanan menuju tempat yang akan menguji nyali, keberanian dan hati mereka. Pagi itu, kabut menggantung rendah seperti selimut usang yang enggan terangkat. Embun masih menempel di resleting tenda, dan api unggun sudah mati sejak tengah malam. Eddie terbangun duluan. Ia duduk mengucek mata dan membuka pintu tenda perlahan.
Udara dingin langsung menyerbu wajahnya, membawa aroma pinus dan tanah yang basah. "Tot, bangun Tot, kita harus lanjut," bisik Edi sambil menepuk pelan bahu Sentot. Tapi Sentot hanya menggeliat seperti cacing kedinginan. 5 menit lagi. Aku lagi mimpi ketemu tukang bakso terbang." "Kalau kamu gak bangun sekarang, tukang baksonya aku suruh pergi," ujar Edi sambil membuka kantong tidur Sentot. Sentot langsung duduk. "Jangan." Udah pagi ya Ed, makanya aku bangunin kamu." "Kenapa kamu itu kalau bangunin di saat-saat yang tanggung sih Ed? Bisa nggak sih bangunin setelah aku kenyang makan bakso?" "Lah ini ku ajak sarapan beneran biar kenyang, bukan cuma mimpi makan bakso." Setelah sarapan seadanya, biskuit kering dan air hangat, mereka berkemas. Hari ini mereka akan menempuh jalur terakhir sebelum memasuki kawasan paling angker di jalur Arjuna, Alas Lali Jiwo. Tidak ada penanda pasti kapan hutan itu dimulai, hanya bisik-bisik pendaki yang menyebutkan bahwa siapapun yang masuk akan merasa aneh, entah kehilangan arah, entah waktu terasa beku, atau merasa diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat. Dan benar saja, belum 1 jam berjalan, Sentot sudah berkomentar, "Ed, kita kayaknya muter-muter deh." Edi melihat sekeliling. Jalur setapak itu memang terasa familiar. Batu besar yang tadi mereka lewati seperti muncul lagi di depan. "Kamu bener Tot, tapi tadi kita nggak belok kan?" "Enggak, tapi kok bisa ya?" Mereka berdiri mematung. Hening. Angin berhembus pelan, tidak ada suara burung, tidak ada suara dedaunan bergesek. Sentot menelan ludah. "Ed, jangan-jangan hutan ini yang bikin orang lupa. Alas Lali Jiwo." Edi mengangguk pelan. "Alas Lali Jiwo Tot?" "Iya Ed, Alas Lali Jiwo." "Alas Lali Jiwo Tot?" "Iya Ed, Alas Lali Jiwo." "Udah gak usah disebut-sebut, biar gak lupa." Mereka melanjutkan jalan dengan lebih hati-hati. Kali ini Edi menggenggam kompas kecil di tangannya, berharap setidaknya arah utara masih bisa dipercaya. Tapi sesuatu memang aneh. Kompas itu jarumnya berputar liar, seperti terpengaruh medan magnet tak kasat mata. Dan tak lama kemudian, kabut turun lebih tebal. Suara seperti langkah kaki terdengar di belakang mereka, meski tak ada siapa-siapa. Sentot bahkan sempat menoleh cepat karena merasa jaketnya ditarik. "Ed, aku kayak ditarik tadi." "Tot, pegang tanganku, jangan sampai terpisah ya." Mereka jalan lebih cepat, tapi suara-suara itu semakin ramai. Suara langkah kaki, tawa anak kecil, desahan nafas, bahkan sayup-sayup terdengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa dengan nada pilu. Edi menoleh ke Sentot. Wajah bocah itu sudah pucat, tapi masih berusaha terlihat berani. Lalu tiba-tiba, Sentot tersandung akar dan terjatuh. Tapi ternyata bukan akar. Benda yang membuatnya jatuh adalah sesosok tengkorak setengah tertanam di tanah. "Ed, tengkorak Ed! Apa kita bawa sekalian buat teman tulangnya kakek pucuk ya?" serunya. Edi segera menariknya berdiri dan menyeret menjauh. "Gak usah aneh-aneh." Namun begitu mereka menoleh kembali, tengkorak itu menghilang. Tanah di tempat jatuhnya kini hanya rumput biasa. "Ini benar-benar hutan gak bener Ed. Kita dipecandain kayaknya." "Bukan bercanda Tot, kita lagi diuji." Mereka mulai menyebut nama masing-masing keras-keras sebagai cara untuk mengingat diri sendiri, seperti pesan dari cerita-cerita lama tentang Alas Lali Jiwo. Nama adalah identitas, dan identitas adalah jangkar agar tidak ikut larut dalam kabut penyesatan. "Aku Sentot, anak Dewi Ular dari Lawu. Aku suka telur, aku nggak mau hilang di sini." Edi ikutan. "Aku Edi, anak manusia biasa. Aku pengen turun hidup-hidup." Langkah mereka semakin cepat. Kali ini jalur berubah. Ranting-ranting menyilang seperti tangan-tangan kecil yang mencoba menghalangi.
Kabut tebal hanya menyisakan jarak pandang 2 meter. Matahari menghilang. Dan tiba-tiba suara itu muncul. Lantunan gamelan pelan, suara sinden, dan aroma dupa. Sentot mencolek Edi menunjuk ke depan. Ngapain colak-colek? Emangnya Ike pria apaan? Di balik kabut tampak seperti panggung wayang dengan kelir putih besar dan bayangan tokoh pewayangan bergerak di baliknya. Di depan panggung itu duduk seorang dalang tua, kurus, wajahnya tak tampak karena tertutup bayangan belangkon. Apa itu nyata? Bisik Edi. Aku nggak tahu, tapi aku merasa kayak pengen nonton, ujar Sentot nyaris melangkah maju. Tapi Edi segera menariknya. Jangan dekati apapun yang muncul dari kabut. Kita nggak tahu itu apa. Bayangan wayang itu mendadak berhenti. Lalu dalang itu menoleh. Meski wajahnya tertutup kabut, mereka bisa merasakan senyum licik di wajah itu. Dan gamelan pun berhenti mendadak. Ayo lari, bisik Edi. Mereka lari secepat mungkin menembus kabut yang seperti dinding kapas. Langkah kaki mereka kini berpacu dengan degup jantung. Sentot kehabisan nafas, tapi terus berlari sambil berpegangan pada ransel Edi. Hingga tiba-tiba kabut sirna, seperti tirai yang tersingkap. Mereka keluar ke padang rumput yang terang, terbuka, dengan pohon-pohon besar berlumut tinggi menjulang. Mereka berdua berhenti, nafas tersengal, tubuh gemetar. Ed, ini kita sampai. Edi memandang sekeliling. Ia mengangguk perlahan. Tot, ini alas lali jiwo. Dan tepat di tengah padang itu berdiri sebuah pohon trembesi tua yang sangat besar. Akar-akarnya menyebar ke segala arah seperti tentakel. Dan di bawahnya ada batu datar besar, tempat yang oleh para orang tua disebut sebagai titik pemisah antara dunia nyata dan dunia yang dilupakan. Sentot terdiam. Ia hanya memeluk ranselnya erat dan memandang Edi. Aku takut, Ed. Edi merangkulnya. Aku juga, tapi kita sampai. Dan kita masih ingat siapa diri kita. Langit mulai cerah. Angin mengalir pelan. Burung kembali berkicau. Mereka duduk di batu besar itu, menatap langit biru yang akhirnya kembali. Dan di kejauhan tampak bayangan jalur kecil menuju puncak Arjuna yang tinggal setengah hari lagi. Tapi saat mereka istirahat, hari itu langit mendadak mendung. Padahal baru saja cahaya matahari menemani Edi dan Sentot saat mereka tiba di padang terbuka di tengah alas lali jiwo. Tapi kini seperti ditarik pelan-pelan oleh tangan tak kasat mata. Awan kelabu menutupi langit. Angin pun berubah arah, berhembus dari utara, dingin dan membawa aroma basah tanah tua. Edi berdiri menatap pepohonan di sekeliling. Ia merasa mereka telah berjalan berputar. Sentot di belakangnya masih memainkan batu kecil yang ia temukan dekat akar pohon trembesi raksasa. Tot, ujar Edi lirih. Kayaknya kita belum keluar dari alas lali jiwo. Sentot memalingkan muka. Loh, bukannya tadi kita udah berhasil, Ed? Kan udah terang. Edi mengangguk pelan. Tapi coba lihat sekelilingmu sekarang. Sentot berdiri dan menoleh. Hutan kembali pekat. Padang rumput tempat mereka duduk telah menghilang. Sekeliling mereka kini dipenuhi pohon-pohon tua menjulang. Semua berlumut tebal. Tidak ada sinar, tidak ada jalur. Semuanya lenyap. Bahkan suara burung pun lenyap. Ed, kita kemana lagi ini? Edi tak menjawab. Ia menarik nafas panjang, mencoba mengingat jalur yang mereka lewati. Tapi sekeras apapun ia mencoba mengingat, semua seperti kabur. Aku mencium bau aneh, Ed. Gumam Sentot memejamkan mata. Kayak bau dupa dicampur tanah basah dan busuk. Kenapa busuknya ke arahku? Tiba-tiba suara perempuan terdengar. Jauh di antara pepohonan, lembut dan mendayu. Mari. Sentot langsung mendekat ke Edi memegang tangannya erat. Ed,
jangan dengerin, jangan nengok ya. Tapi suara itu semakin dekat. Anak kecil yang manis, mau permen nak? Sini ikut. Sentot menutup telinganya. Nggak mau, permen bikin gigi terekspos. Eddie memeluknya. Kita harus tetap jalan, jangan diam di satu tempat. Mereka kembali berjalan, menyusuri jalan setapak samar. Tapi setiap beberapa langkah, kabut tebal muncul dari bawah. Lantai hutan mengeras seperti bebatuan, lalu berubah menjadi tanah berlumpur. Akar-akar pohon menjulur ke atas seperti tangan yang mencoba menjegal kaki mereka. Dan kemudian suara tangis terdengar. Suara tangis lirih wanita memohon pertolongan. Tolong, Eddie, tolong aku. Eddie terhenti, matanya membelalak. Itu suara. Ia menoleh pada Sentot, tapi bocah itu memandangnya dengan tatapan takut. Jangan Ed, itu bukan siapa-siapa. Tapi suara itu benar-benar familiar. Itu suara Isti, wanita yang ada di hatinya. Ed, itu bukan Isti beneran, ujar Sentot lirih. Eddie berdiri terpaku. Ia tahu Sentot benar, tapi rasa iba menusuk dadanya seperti paku. Ed, kamu jahat, kamu gak sayang aku. Eddie mulai melangkah tanpa sadar ke arah suara. Ed, tolong aku Ed. Langkahnya semakin cepat, tangannya terulur. Tapi tiba-tiba petir menyambar pohon besar tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Kilat menyala dan sesosok perempuan kecil berdiri di balik kabut. Wajahnya rusak, terbakar, mata menghitam. Senyumnya menakutkan. Sentot menjerit, "Ah!" lalu meloncat dan menarik Eddie dengan tenaga sekecil-kecilnya. Mereka terjatuh berdua ke tanah. Eddie sadar, nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca. Itu bukan Isti. Itu bukan dia. Kan aku udah bilang, Ed. Langit kini gelap total. Hujan deras tiba-tiba turun, namun tak membasahi mereka. Air hanya menetes dari atas, berhenti tepat beberapa sentimeter dari kepala mereka. Eddie bangkit, tangannya gemetar. Ia tahu mereka harus keluar dari hutan ini sekarang, atau mereka akan kehilangan akal sehat. Aku nggak tahu harus kemana, Tot. Semua jalur sama. Sentot tiba-tiba menatap batu kecil yang ia genggam sejak tadi. Batu itu kini berpendar samar. Ada cahaya kekuningan yang menyala dari dalamnya. Ed, ini batu dari dekat akar terang besi dan dia bersinar. Eddie mendekat, melihat lebih dekat. Cahaya batu itu memancar lurus ke satu arah, seolah menunjukkan jalan. Ini mungkin penanda, gumam Eddie. Tanpa banyak bicara lagi, mereka mengikuti arah pancaran cahaya batu. Jalur yang mereka lalui kini sempit, hanya cukup untuk satu orang. Kabut masih tebal, suara langkah mereka teredam oleh tanah lembab. Di satu sisi, mereka melewati pohon besar yang di batangnya tumbuh wajah manusia. Wajah-wajah itu seperti terjebak, berteriak dalam diam. Beberapa menangis, beberapa membuka mulut tanpa suara. Beberapa justru tersenyum miring. Sentot menunduk, tak berani menatap. Eddie menarik nafas panjang. Ini hutan untuk orang yang lupa jalan pulang. Tapi kita harus tetap ingat. Namaku Sentot, kata bocah itu setengah menangis. Aku anak Dewi Ular. Aku punya adik-adik yang lucu. Meski bentuknya ular semua, aku gak mau tinggal di sini. Namaku Eddie. Aku cuma pemuda ganteng. Aku gak tahu kenapa semua ini terjadi, tapi aku janji aku bakal jaga Sentot sampai kita keluar. Mereka terus berjalan. Cahaya batu semakin terang, sampai akhirnya kabut menghilang. Di depan mereka terbentang celah dua batu besar yang membentuk seperti gerbang. Di atasnya tertulis samar dalam aksara Jawa kuno yang seolah bersinar di antara lumut. Eddie membaca pelan. Gerbang kelayapan. Hanya yang ingat siapa dirinya yang bisa lewat. Sentot menggenggam tangan Eddie. Batu di tangannya retak, lalu hancur menjadi debu bercahaya. Dan keduanya melangkah maju melewati celah batu. Lalu
Suara burung, angin, sinar matahari. Mereka keluar. Di depan mereka, tanah berumput hijau dan jalur menanjak yang bersih menuju puncak Arjuna. Sentot tersenyum lebar. Edi menatap langit. Air mata tumpah pelan. Kita selamat, Tot. Iya, Ed. Aku pemuda tampan, ledek Sentot. Mereka berdiri di depan hutan memandangi alas Lali Jiwo untuk terakhir kalinya. Di belakang mereka, kabut menutup celah batu perlahan. Dan hutan itu kembali senyap. Mentari pagi menyusup pelan-pelan dari sela pepohonan. Embun masih menggantung di ujung ilalang, mengkilap seperti kaca kecil. Setelah melewati malam mencekam di dalam pelukan alas Lali Jiwo, Edi dan Sentot berdiri di jalur terbuka dengan cahaya matahari membasuh wajah mereka. Tot, kita berhasil, gumam Edi setengah tak percaya. Sentot berdiri di sampingnya. Wajahnya kotor dan rambutnya penuh debu, tapi senyumnya lebar. Ed, kita nggak jadi arwah gentayangan ya? Edi tertawa lega. Enggak lah, kita masih bisa kentut, berarti masih hidup. Iya ya, coba aku tes dulu. Dan benar saja, Sentot meringis, mengangkat satu kaki, dan aku hidup Ed, serunya sambil berlari-lari kecil di jalan setapak. Edi geleng-geleng sambil tertawa. Bocah gemblong. Baru saja mereka melangkah beberapa meter, terdengar suara ramai dari balik semak belukar. Suara tawa, langkah sepatu, bahkan suara lagu dangdut samar-samar dari speaker kecil. Edi dan Sentot spontan berhenti. Dari balik belukar muncullah 4 orang pendaki lengkap dengan keril besar, jaket gunung dan tongkat trekking. Wajah mereka cerah penuh semangat. Salah satunya mengenakan kacamata hitam dan topi lebar, menyapa dengan hangat. Weh, pendaki juga ya? Wah, kirain kita yang paling pagi. Ternyata udah ada yang duluan sampai sini. Edi sempat bingung. Mereka datang dari arah belakang, dari dalam alas Lali Jiwo. Tapi wajah mereka tampak normal, sehat, tidak seperti yang baru saja keluar dari tempat angker. Mas, dari arah situ, tanya Edi menunjuk ke belakangnya. Iya dong, dari jalur lawang. Tapi tadi sempat nyasar dikit sih, ketemu percabangan aneh. Ternyata nyambung ke jalur utama juga. Untung aja. Edi dan Sentot saling pandang, tapi mereka memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Entah bagaimana, semesta memang punya caranya sendiri. Kenalin, gue Bayu, ujar si kacamata hitam. Ini Wahyu, Gendis sama Damar. Gadis berhijab yang ikut rombongan melambaikan tangan ke Sentot. Hai, adek, lucu banget. Namamu siapa? Sentot langsung mengangkat dagu penuh percaya diri. Sentot, dan ini ayahku. Edi langsung nyikut Sentot pelan. Tot, jangan ngawur. Ayah. Bukan, dia bukan anakku. Matiin pasaran di depan cewek cantik kamu, Tot. Rombongan itu pun tertawa. Perjalanan pun dilanjutkan bersama. Jalur yang mereka lalui menanjak tajam, tapi dengan semangat rombongan baru, semuanya terasa lebih ringan. Sentot jadi pusat perhatian. Sepanjang jalan ia tak henti bercerita. Tadi tuh kami dikejar bayangan kayak pocong tapi gede banget. Sampai jatuh 2 kali. Terus aku selamatin Edi. Wah, berani bener kamu? Ya iyalah, aku kan Sentot men. Lalu ia lanjut. Tapi pas aku takut banget, Edi peluk aku sambil bilang, Tot, selamatkan aku, jangan tinggalin aku ya. Perasaan aku gak bilang gitu tadi. Kamu jangan jadi pahlawan dengan menjatuhkan orang. Tawa pun meledak dari rombongan. Semakin tinggi mereka mendaki, pemandangan semakin terbuka. Kabut mulai turun perlahan di lembah bawah. Dan dari sisi timur, siluet Gunung Welirang tampak menjulang, menyemburkan asap tipis dari kawahnya. Sentot sempat berhenti di satu batu besar, membuka bekalnya, 1 buah roti yang ia simpan sejak pagi. Setelah tanjakan panjang yang menguras tenaga dan sempat membuat Gendis kehabisan nafas, mereka melihatnya. Puncak Gunung Arjuna.
hamparan luas terbuka. Angin berhembus kencang membawa aroma kering dedaunan dan dingin bebatuan. Langit memandang biru terang. Di kejauhan, garis cakrawala tampak melengkung. Gunung-gunung lain terlihat seperti pulau di lautan awan. Ya Allah, ini luar biasa. Sentot berdiri paling depan. Rambutnya berkibar, wajahnya bersinar. Ed, ini rumah langit ya? Eddie tersenyum. Iya Todd, ini rumah langit, tempat para dewa tinggal. Mereka duduk bersama, mengeluarkan minuman, berbagi bekal dan bercanda. Gendis mengabadikan momen dengan kameranya. Todd, gaya dong, kata Gendis. Sentot langsung berpose seperti superhero. Namaku Sentot Man, penjaga gunung. Siapa yang berani ganggu? Silahkan. Kalau kamu Ed, tanya Bayu. Eddie tertawa. Aku cuma pengikut anak kecil ini. Semua tertawa lagi. Lalu hening sejenak. Angin bertiup lebih pelan. Eddie menatap ke arah hutan yang jauh di bawah. Ia tahu perjalanan belum selesai. Masih banyak misteri yang belum terjawab. Tapi untuk saat ini mereka berhasil bersama dengan tawa, dengan semangat. Sentot memegang tangan Eddie erat. Terima kasih ya Ed. Kalau nggak ada kamu, aku nggak bisa lihat langit ini. Eddie memalingkan muka. Apalah aku di hadapan Sentot Man. Di puncak itu, Eddie dan Sentot tahu satu hal. Apapun yang menanti mereka nanti, roh, ular, legenda, bahkan gunung berikutnya, mereka tidak takut karena mereka punya satu sama lain. Setelah tawarda dan bekal terakhir dibagi rata, suasana mulai berubah pelan-pelan. Udara di puncak Gunung Arjuna tetap indah. Namun Eddie tahu mereka tidak datang sejauh ini hanya untuk menikmati panorama. Ada sesuatu yang harus mereka cari. Sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keindahan alam. Todd, panggil Eddie pelan. Sentot yang sedang memanjat batu besar untuk bergaya langsung melompat turun. Wajahnya mendadak serius. Sesuatu yang jarang terlihat di wajah bocah konyol itu. Waktunya cari sinyal ya Ed. Eddie mengangguk. Damar dan Gendis yang melihat perubahan sikap mereka hanya saling pandang. Sentot duduk bersila di atas batu besar yang sedikit menjorok. Matanya terpejam. Ia menggenggam satu gelang akar wangi yang sempat diberikan oleh ibunya. Eddie duduk di sampingnya. Dari sini kita harus bisa jangkau medan astral ke arah timur, gumam Sentot. Jay sama Gunawan harusnya udah bisa merasakan kehadiran kita. Ia mulai melantunkan kidung kecil dalam bahasa yang tak dipahami Eddie. Suaranya pelan seperti nyanyian. Angin di puncak mendadak diam. Waktu seakan berhenti. Iwak payek, iwak payek, iwak payek. Todd, kamu itu ngidung apa-apa? Jay, jawab aku kalau kau mendengarku. Namun tidak ada apa-apa. Bunyi angin kembali datang. Burung melintas di atas, langit tetap membiru. Tapi seolah komunikasi itu terputus di tengah udara. Kenapa Todd? Sentot membuka mata, wajahnya kecewa tapi juga bingung. Gak nyambung Ed. Kayaknya sinyalnya mental. Mereka gak sekitar sini. Eddie merenung. Tapi kita sudah sampai titik tertinggi. Kalau masih gak bisa, artinya mereka emang jauh. Iya Ed, jauh ke arah timur. Sentot menatap ke cakrawala yang membentang. Jauh dari Arjuna, mungkin Semeru, atau bahkan lebih, atau Rinjani. Eddie bergidik. Gunung Rinjani? Itu berarti mereka menyeberangi laut. Bagaimana mungkin dua siluman ular bisa sampai sejauh itu? Kenapa mereka bisa sejauh itu? Gak mungkin Todd ke Rinjani. Jay itu suka keluyuran, jadi bisa saja dia sampai jauh. Aku penasaran Todd, apakah Jay salah menumpang travel gaib? Travel gaib? Iya, sebelum pulang mereka bilang akan naik travel untuk ke Lawu. Sentot berpikir, bukan travel. Mereka pulang dengan cara dilempar oleh Sentot. Apa aku kejauhan ya?
Tanya Sentot dalam hati. Edi menatap langit yang mulai berubah warna. Awan membentuk corak seperti sisik. Ia bisa merasakan ini belum selesai, bahkan belum mendekati klimaks. Sentot berdiri. Ayo Ed, kita turun. Kita harus cari tahu lebih jauh. Mungkin kita harus susul mereka. Edi berdiri menatap puncak sekali lagi. Kamu yakin, Tot? Sentot mengangguk. Aku harus tahu kenapa mereka pergi jauh. Dan kalau mereka butuh bantuan, aku nggak boleh tinggal diam. Mereka adik-adikku. Edi menghela nafas, menepuk kepala Sentot dengan sayang. Kalau gitu, kita susul mereka ke arah timur. Dari balik awan, angin mengangkat aroma asing, seperti bau dupa, darah, dan sesuatu yang jauh lebih tua dari gunung-gunung itu sendiri. Perjalanan belum usai. Ini baru permulaan dari petualangan yang akan membawa mereka menghadapi berbagai siluman tua, jin timur, dan sejarah yang terlupakan. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada apa gerangan cerita Sentot dan Edi yang akhirnya berhasil sampai di puncak Gunung Arjuna. Tapi sayangnya tujuan mereka untuk mencapai puncak, mencari sinyal keberadaan Jay dan Gunawan, tidak tercapai. Dan tampaknya mereka harus kembali mencari lagi ke arah timur. Kemana lagi nih? Kita saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Dan jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.